jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga? Hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Halo sahabat, apa kabar? Kita kembali di Radio Sahabat Isoman ya pagi hari ini. Mudah-mudahan ini salah satu program yang sudah ada tunggu-tunggu, khususnya untuk Anda yang saat ini masih dirawat di rumah sakit atau sudah melakukan isolasi mandiri ya, dan ingin dengar cerita-cerita yang positif, yang penuh dengan inspirasi, semangat, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat ya untuk kita semuanya, juga untuk tidak hanya mereka yang terpapar COVID ya, tapi mungkin untuk Anda yang masih sehat dengan menikmati ya atau mengikuti program Radio Sahabat Isoman, kita lebih aware terhadap kesehatan kita, lebih berhati-hati untuk menerapkan protokol kesehatan, ya kan? Karena siapa tahu dengan beberapa informasi atau cerita-cerita yang disampaikan oleh narasumber ya, khususnya pagi hari ini, kita semakin lebih waspada terhadap segala macam penyakit, tidak hanya COVID-19 tapi semuanya, ya kan? Baik. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Tika ya, ini seorang karyawan, dan kalau beberapa waktu yang lalu memang sempat kami undang untuk mengikuti program ini sebagai narasumber, dan perlu kami informasikan lebih awal juga bahwa memang Mbak Tika ini bukan yang pernah terpapar COVID-19, tapi beliau ini adalah orang yang merawat ibunya yang pada saat itu positif COVID-19 dengan dengan perjuangan yang begitu hebatnya begitu ya, sehingga ibunya ini sembuh. Dan tentunya Mbak Tika ini yang paling tahu ya, orang yang paling tahu, karena ibunya ini dirawat sendiri, tidak melalui sentuhan perawat di rumah sakit. Itu yang kami tahu. Tetapi memang pada saat itu tidak sampai selesai gitu ya. Ceritanya belum sampai selesai, waktunya habis. Langsung saja kita coba, ibaratnya ini part 2-nya ya. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Dirimu apa kabar? Baik juga, terima kasih. So far ini Mbak Tika masih sehat kan? Survive. Semuanya masih sehat juga kan? Sehat. Oke, baik. Nah, ini seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, bahwa ini memang Mbak Tika, betul ya apa yang tadi saya katakan, sempat mendengar apa yang saya benar itu. Jadi Mbak Ika ini yang merawat secara langsung dan tidak dirawat di rumah sakit ya kan, tapi di rumah sendiri. Iya, waktu itu Juni kan, Mei Juni kejadiannya, dan waktu itu peak banget. Kita kalau kita flashback kemarin gelombang 2 ya istilahnya, itu Mei Juni Juli baru agak mereda. Kita nggak mungkin dapat rumah sakit, tabung oksigen aja semua orang bingung kok, rumah sakit apalagi. Mungkin dapat kalau mau nunggu antrian, tapi aku memilih untuk tidak, karena daripada mama nggak dapat perawatan yang layak gitu, karena ya cerita-cerita di masyarakat pasti banyak lah, kita nggak perlu share di sini juga pengalaman orang masing-masing, tapi saya memilih untuk enggak. Dengan beragam atau berbagai macam pertimbangan gitu kan? Alasan. Iya. Betul. Alasannya sebenarnya secara prinsip sih cuma satu, jadi kalau nggak dapat yang layak ya mending nggak usah gitu ya. Mending nggak usah Mas, karena sedih ya ngelihat kan ada beberapa cerita juga masih menunggu antrian terus pes nggak selamat gitu kan. Itu benar-benar peak, jadi kita nggak bisa dapat jaminan kita bakal dapat yang layak gitu. Oke. Dulu kita sempat terputus sih sebenarnya, ada beberapa hal yang ingin disampaikan, tapi memang waktunya sudah habis gitu kan. Limitnya memang hanya 30 menit. Nah, kira-kira mudah-mudahan ini nyampe ya. Jangan sampai ada jilid 3 nanti ya. Iya, aku udah ngerim loh. Ini yang perlu diekspos apa lagi sih sebenarnya? Kira-kira ceritanya apa lagi yang menarik itu? Kemarin itu kan kita sampai pemilihan obat ya kalau nggak? Iya, pemilihan teknik perawatan mama. Karena saya pikir itu yang penting diperhatikan sama teman-teman gitu. Ini sekedar sharing aja. Jadi sama halnya kalau kita memilih rumah sakit, dokter itu juga perlu
ada edukasinya. Kalau misalnya nih ya, pilih dokter aja misalnya. Eh, Dokter anak, spesialis anak gitu ya. Banyak spesialis anak. Tapi kalau anakku mengalami masalah tumbuh kembang, datanya ke spesialis anak tumbuh kembang yang lebih paham kayak gitu. Jadi masyarakat itu sebenarnya, teman-teman tuh sebenarnya mulai mengedukasi dirinya sendiri bahwa kita berhak memilih karena kita mengeluarkan biaya untuk itu gitu. Nah, sama halnya mama kemarin pada waktu kita sekeluarga tahu bahwa mama positif. Pertama kali yang aku sortir adalah obatnya. Karena mama sempat ke dokter kan, Mas. Jadi mama sempat dapat obat-obatan yang aku pikir nggak ada ininya langsung gitu ke tubuhnya mama, malah nanti kebanyakan obat. Jadi praktis waktu itu pas tahu positif, aku hanya kasih, kebetulan mama pasca stroke jadi dia punya hipertensi. Aku hanya kasih obat hipertensinya yang wajib setiap hari dia harus minum. Kemudian ada obat syarafnya, terus kemudian vitamin. Vitamin itu aku lumayan lengkap dapatnya, alhamdulillah, karena waktu itu vitamin B susah dapatnya kalau ingat. Ya, dan itu mahal. Jadi untuk ukuran vitamin biasa yang sehari-hari kita pakai, waktu itu vitamin B harganya naik tinggi kan, dan susah dapatnya. Jadi yang aku sediain itu sama madu, sama satu ada obat Cina sih, Mas. Mungkin beberapa teman-teman yang udah bersentuhan langsung, baik bersentuhan maupun langsung maupun nggak langsung pasti tahu. Aku nggak perlu sebut brandnya, tapi obat Cina ini cukup familiar dan waktu itu juga bahkan sulit dicari, dan alhamdulillah aku dapat, tapi cuman kayak satu kotak aja. Jadi itu mahal nggak harganya? Enggak sih. Waktu Mei Juni itu mahal, Mas, bisa sampai ratusan sih, dan itu kita nggak bisa tahu ini asli atau enggak ya, karena kan import kan dari luar. Ini serbuk atau cair atau apa? Jadi bentuknya tuh kapsul, dalamnya itu kalau dibuka itu baunya khas jamu herbal. Nah, kalau di keterangannya mereka itu untuk menyembuhin batuk, radang tenggorokan, demam kayak flu gitu. Jadi emang dan ada keterangannya dia juga bagus untuk lambung. Jadi dan beberapa gejala COVID kan orang beda-beda ya, tapi beberapa gejala kan memang yang diserangkan itu flu, menyerupai flu, tenggorokan sama lambung kebanyakan. Nah, aku hanya sediain itu, Mas, obat yang wajib dia mama minum, vitamin, madu, sama obat Cina itu. Nah, madu ini yang aku lumayan dapat supportnya itu macam-macam dan semua aku terima. Jadi kan saudara, teman gitu ya, ada yang tahu. Aku dapat madunya itu ada madu biasa, ada madu propolis, ada madu hitam, ada madu ikan gabus. Jadi lumayan banyak. Apalagi madu ikan gabus ini apa maksudnya ya? Jadi Mei Juni itu, Mas, teman-teman juga pasti yang tahu lah kalau yang bersentuhan langsung nggak langsung sama COVID keluarganya. Jadi madu itu di momen Mei Juni Juli itu, madu itu orang jual banyak sekali dan macamnya banyak sekali dan jenisnya tuh banyak sekali, fungsi manfaatnya itu juga macam-macam. Jadi ya waktu itu ada yang disupport gitu ya, dikasih, ya aku terima aja. Jadi aku atur tuh pemberiannya, kan namanya juga kita ikhtiar ya. Dan madu itu kan di saya muslim gitu, madu itu di muslim kan memang manfaatnya banyak sekali. Jadi aku pikir nggak apa-apa lah, karena madu kan dampaknya kan tidak sebesar dampak obat-obatan kimia kan. Nah, terus ada juga ini waktu itu aku kasih itu anco. Kenapa? Aku juga di rumah sakit nggak sakit, aku juga treatment kesehatan dengan Mas, herbal Cina gitu loh, termasuk anco, terus ada biji angka, terus serai, macam-macam, jahe kayak gitu-gitu loh. Nah, mama aku kasih anco karena supaya peradangan yang di dalam tuh nggak tambah, sama kok ya adalah aku tuh baru tahu kalau anco itu ternyata nurunin tekanan darah. Jadi waktu itu tuh problemnya tuh double-double, COVID-nya masih berjalan seminggu, terus kemudian ada komorbidnya gitu kan? Ada komorbidnya, tekanan hipertensi. Nah, waktu aku kasih anco, hipertensinya drop banget dong.
Jadi mama itu nggak pernah kan karena hipertensi dan karena lansia itu biasanya standar orang-orang tuh 130 up. Jadi kayak 140 itu masih normal lah kalau untuk lansia ya. Kalau untuk kita kan itu udah tekanannya udah tinggi gitu kan 120. Nah, kalau untuk lansia tuh kayak katanya sih itu masih standar oke, 130, 140 itu masih oke. Nah, mama waktu itu mungkin aku kebablasan kasih anconya ya supaya demamnya juga reda. Tensinya ikut turun jadi ikut kayak 90. Masalah baru aku hentikan. Jadi pengobatan mungkin itu juga dirasakan para dokter dan perawat yang di rumah sakit. Pasien yang naik turun kondisinya itu gimana ya teknik pengobatannya itu yang... Nah, gini, Mbak Tika, saya yakin pasti belum ada basic di bidang ini medis ya kan? Benar, nah, tapi Mbak Tika ini berani ambil resiko sebenarnya, iya kan? Nah, karena gini, caranya gimana ini meyakinkan? Kan maksud saya gini, Mama, yang dialami oleh seorang seperti Mbak Tika ini pasti ada gitu ya. Iya kan, pasti ada. Maksudnya mungkin di daerah mana atau di mana pada saat itu memang sangat sulit untuk mendapatkan ruang di rumah sakit, akhirnya memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Tetapi kita terbatas terkait dengan wawasan merawat orang, obat-obatan dan sebagainya, ya kan? Nah, Mbak Tika ini memutuskan untuk merawat sendiri. Nah, ini bagaimana ini Mbak Tika pada waktu itu? Apakah memang ada komunikasi? Mungkin pada saat tertentu tanya-tanya dulu deh sama dokter atau gimana? Atau mungkin baca-baca apa kayak gitu supaya kita nggak keliru ya dalam memberi. Tadi kan sempat ini nih berpengaruh juga kan pada kondisi ibunya bahwa ternyata dikasih anco habis itu mungkin kebanyakan atau apa kayak gitu. Akhirnya berdampak begitu ya. Gimana ini? Jadi saya bukan siapa-siapa, saya nggak bersentuhan sama medis sama sekali dan profesi saya bukan di sana. Tapi gini, saya pikir kalau teman-teman berhadapan di kondisi seperti saya, itu yang pertama, jadi dari pandemi awal kemarin saya tertarik banget sama yang namanya COVID. Jadi saya pelajari semua berita, saya baca mengenai COVID. Apa yang bisa saya ambil itu saya simpen gitu, data dan semuanya. Saya emang tertarik sama ini. Jadi dan pada waktu kena kok ya ndelalah kena gitu ya. Waktu itu aku merasakan field sih Mas, karena kebetulan kita bidang profesinya sama gitu. Kita tahu kita pasti ngobrol dengan beberapa narasumber di medis juga, dan kebetulan di perusahaan saya sebelumnya aku pegang kesehatan 7 tahun. Jadi paling enggak itu aku ngerti basic apa yang harus aku lakukan gitu loh Mas. Memang saya bukan medis tapi udah punya bekalnya lah secara basic gitu. Jadi aku harus kemana, aku harus ambil keputusan apa, alhamdulillahnya di situ aku udah punya basic. Nah, membaca itu aku pikir penting ya, tapi nggak semua diserap karena informasi itu kan banyak kan, macem-macem gitu. Nah, yang sesuai sama kemampuan, kebutuhan dan kondisi waktu itu aja yang aku ambil untuk aku punya basic merawat mama. Dan itu sebenarnya aku nggak sendiri sih Mas. Jadi memang harus kan kita PCR kan keluar kan sebelum akhirnya tahu positif kan kita di-handle dokter dulu. Tetap ada komunikasi sama dokter, terutama sama dokter struknya mama, itu kan harus. Tapi kan memang kita nggak kayak bolak-balik ke rumah sakit kontrol apa, enggak. Kita memang memilih untuk isoman di rumah, praktis 3 minggu ya, sampai akhirnya kita keluar lagi untuk tes bahwa mama negatif. Oke, Mbak Tika memutuskan untuk memberi atau merawat ibu sendiri, kira-kira apa yang harus diperhatikan? Apakah memang pada saat itu Mbak Tika merasakan tidak ada kendala apapun ya, kayak gitu kan? Pasti ada dong perasaan kayak aduh kok pasti iya bikin panik gitu kan. Nah pasti. Itu kira-kira apa yang dilakukan? Apakah memang menghubungi pihak medis atau memang tenang dulu, jangan dulu, saya atasi sendiri dulu, nah kayak gitu-gitu, atau bagaimana? Mungkin ada saran-saran apa ya kira-kira? Ini kalau momen itu mungkin bukan peak, saya pasti akan ambil tindakan untuk segera ke rumah sakit. Kemarin mungkin di part 1 saya sempat nggak ya cerita yang saturasi mama sempat turun di 70 loh di hari ke-10 atau 12. Iya, sudah itu kemarin sempat disinggung ya kan? Juga. Nah, tapi kan Mas kondisinya
aku nggak bisa dapat oksigen, bahkan aku udah keliling, bahkan misalnya nih kita punya uang pun, andai kata kita punya uang kita nggak dapat. Baru setelah itu Juli kalau nggak salah bantuan-bantuan tuh mulai ada, pos-pos untuk pengisian mulai ada, tapi kan peminjaman tabung juga mulai ada, tapi waktu itu nggak ada sama sekali. Jadi kalau aku punya pilihan waktu itu, aku akan memilih aku dapetin semuanya gitu, tapi nggak bisa. Nah, kalau perasaan apa sih di awal, pasti itu tadi Mas, aku ngerasa kecewa dan gagal karena alhamdulillah circle keluarga aku ini adalah orang-orang yang eh, percaya COVID. Mohon maaf ya, kan ada yang nggak non believer sama COVID kan juga banyak Iya, gitu. betul. Nah, dan keluarga aku ini eh, alhamdulillah teredukasi dengan baik bahwa prokes dan lain sebagainya, bahwa sedia obat ABC, kalau di rumah harus begini, prokesnya tuh ketat banget, cuci di depan, di dalam masih semprot disinfektan, terus hand sanitizer, kita jaga jarak bahkan di rumah gitu. Tapi masih kena, dan mama itu gak keluar rumah. Jadi aku merasa gagal lah. Terus kemudian yang kedua adalah apa yang disiapkan adalah pertama pengetahuan itu, terus gak panik sih Mas, karena aku berdua bersaudara sama adik. Waktu itu waktu mama positif, kita langsung berbagi tugas, terus kita memutuskan untuk oke, kalau getting worse, ini menjadi buruk, kita udah siap prepare mental, hati, terus persiapan apa yang mesti kita siapin. Kita udah sampai plan yang segitu karena kita nggak tahu kondisinya mama bakal naik turun kan. Gitu, jadi kita udah siapkan secara hati juga, kita udah siapin Mas gitu. Terus di tengah perjalanan yang kita hadapin capek iya, karena harus 24 jam ngawasin, karena kalau di rumah sakit kan ada ICU kan, ada peralatan yang ngawasin dibantu sama monitor kan. Betul. Nah kalau di rumah saya setiap berapa menit itu harus ngintip kamar untuk everything liatin mama gitu. Terus bahkan yang waktu saturasi mama turun di 70 itu pas kejadiannya malam hari, itu kita semua pada ketiduran karena kita capek. Jadi di rumah itu ada aku, adik aku sama ipar aku tuh pada tidur karena kita itu hampir-hampir drop gitu loh Mas juga. Jadi kita mesti jaga kesehatan kita. Terus yang kedua itu capek itu lebih ke lelah, karena lelah secara emosi sih Mas, mungkin itu dihadapi semua orang yang bukan hanya COVID ya. Orang yang rawat orang sakit pasti hadapin itu secara emosi, itu ada turun gitu, moodnya turun, lelah gitu ngerawat. Ini aku nggak munafik ya, bukan lelah ngerawat mama ya, tapi itu dialami sama beberapa orang gitu. Iya, kita menyadari lah bahwa kalau di rumah sakit saja kan ada shift kerja jaga gitu kan. Iya kan. Nah, kalau yang ini misalnya di rumah ya, dirawat sendiri, tentunya kalau memang Mbak Tika sendiri yang meskipun pada suatu saat perlu gantian dengan adik dan sebagainya, tapi kan ini terus gitu ya. Nah, kalau capek mungkin ya wajar lah kayak gitu. Tapi gini Mbak Tika, ini berlangsung sampai berapa hari saat itu merawat Ibu? Hampir sebulan ya, 3 minggu. Itu plus recovery-nya atau belum? Belum. Oke, jadi plus recovery sampai sebulan lebih dong berarti? Sebulan lebih itu masih harus konsumsi ya untuk ini Mas, untuk mengembalikan imunnya ya, sama kekuatan tubuhnya, karena kan berbaringnya cukup lama ya, 2 minggu. Iya ya. Betul. Nah ini saya juga pengen tahu nih ya, pasca terpapar COVID-19 tentunya ini juga perlu jadi perhatian utama juga kan, tidak hanya pas sakit saja, tapi pasca sakit ini tentunya treatment apa, harus memaintain bagaimana tubuh ibu ini supaya kembali bugar. Nah ini kan perlu diperhatikan juga. Nah kira-kira apa yang dilakukan Mbak Tika pada saat itu? Apakah nafsu makan ibu masih belum terlalu tinggi atau tidak mau makan begitu, atau kadang-kadang kan setelah sembuh pun kadang-kadang ada ini gejala-gejala COVID itu masih menyertai, ya kan kayak gitu. Gimana nih pada saat itu? Istilahnya long COVID ya kalau. Iya betul. Cepat lelah. Yang pasti dirasakan ternyata benar Mas, cepat lelah. Jadi padahal mama itu stroke
struknya itu, jadi dia udah mandiri kan. Dia bagus struknya, udah mandiri lah dia. Tapi pasca COVID itu memang yang dia keluhkan sama dengan orang-orang, mudah lelah, dikit capek, dikit tidur. Jadi akan menjadi orang yang sedikit berbeda. Terus apa yang aku lakukan waktu itu gini. Jadi Mas, sebenarnya dari mulai COVID sampai post COVID itu kuncinya itu sebenarnya sih yang paling dalam itu psikisnya sih. Baik dari, yang paling berat itu sebenarnya kalau boleh jujur itu baik dari si pasien maupun kita yang merawat itu sama-sama kayak perang psikis. Iya. Jadi si mamahnya itu psikisnya pasti secara emosi naik turun. Ada kalanya dia kayak pasrah, kayak yang udah nangis, kayak yang kesel, kayak yang capek, kayak gitulah orang tua kan kadang mungkin agak putus asa kali ya. Putus asa, terus kita pun juga gitu. Bahkan waktu ngerawat mama COVID kan kemarin aku pernah cerita, kita semua yang mau bikin mama happy, yang seneng makan apa, mau apa kita beliin. Tapi pas kita beliin, kita nggak mungkin beli kayak misalnya rawon 5.000, nggak boleh kan. Kalau bikin rawon kita nggak sempat masak sendiri kan Mas. Rawon tuh kan sekarang minim 15 lah ya, daging mahal. Udah kita beliin gitu ya seporsi, nyampe rumah nggak disentuh, nggak mau. Kayak gitu-gitu. Dimakan yang jaga ya. Dimakan yang jaga juga udah enak kan. Terus, nah yang gitu-gitu terus ya kalau yang pas COVID ini kita tetap harus jaga psikisnya beliau, gimana beliau tetap kayak happy, apa yang beliau bikin beliau tenang. Jadi aku bilang waktu itu, Mama masih nggak boleh keluar-keluar dulu ya, keluar-keluar prokesnya kayak double-double ya, karena kan Mama ya, memang secara PCR mungkin negatif, tapi kita nggak tahu yang di dalam. Ada beberapa yang bilang virusnya udah nggak, ini kok udah tidur kok udah, tapi kan kita nggak tahu. Kita harus, Mama juga harus jaga orang-orang di sekitar. Jadi tiap pagi itu kan masih ada masih kayak bakul sayur, bakul jajan masih lewat tuh kan, kepingin beli nggak apa-apa, tapi masker dijaga. Terus aku juga harus jaga semprot sana sini dan lain sebagainya tuh masih dijaga. Psikis sih, jadi apa yang bikin beliau senang, jalan-jalan tiap pagi tak dampingi. Terus apa ya, mainan sama cucu-cucunya, udah boleh ya aku main sama cucu, boleh, sekarang udah boleh, Mama udah negatif, Mama udah enak, makannya udah banyak, semua udah dimakan, ayo sini. Jadi cucunya itu nahan, jadi ngerti gak sih ikatan cucu sama neneknya gitu Mas. Selama 3 minggu itu cucunya cuma dada-dada dari kamar, nggak boleh masuk ya, nggak boleh. Jadi waktu kita bolehin untuk berdampingan itu beliau main sama cucunya. Udah kita biarin apapun kemauan beliau, ngantuk mau tidur ya wes tidur. Jadi benar-benar yang psikis ya aku pikir Mas yang perlu. Kalau yang lainnya cuman obat hipertensinya yang pasti wajib itu diminum sama vitamin sih. Vitamin masih harus jalan terus. Dan untuk mengembalikan bagaimana kondisi fisiknya atau psikisnya kembali seperti semula itu memang kan butuh waktu ya, tidak langsung serta-merta kayak gitu. Nah, satu diantaranya tadi kan mungkin diajak jalan-jalan, ketemu cucu dan sebagainya, ya kan? Nah, sampai saat ini sesuatu yang membahagiakan apa yang sudah diberikan pada ibu? Mungkin surprising apa gitu ya, kejutan-kejutan apa? Mungkin diajak ke kota manalah gitu, belum pernah ya? Enggak. Atau ini? Aku memang menjaga untuk enggak gitu, belum dulu ya. Jadi ini masih ditahan dulu kejutannya buat Mama ya. Tapi minggu lalu udah sempat keluar Mas, dan dia happy sekali. Jadi pas semua bisa libur gitu ya, adikku bisa libur, kita terus makan keluar yuk gitu. Cuman makan keluar bareng, cuman makan mie gitu keluar bareng, udah seneng sama cucu-cucunya. Jadi rumah Mama kan Priorejo kan, jadi kayak muterin Wiyung aja udah seneng gitu. Karena kan kita udah lama banget kan nggak lihat. Kalau kayak aku kan kita masih kerja, masih lihat orang, masih komunikasi sama orang. Nah kalau kayak Mama tuh udah terpapar, udah nggak boleh kemana-mana juga, jadi ya kasihan. Tapi udah happy dia, udah happy banget. Ya lumayan lah, puter-puter di Orjo ya. Dan sekitarnya. Mungkin mau yang dingin-dingin ya kan. Di Orjo sih masih panas saya kira. belum ya. Ya banyak loh ya. Nanti mungkin
ini aja ditunggu situasi lebih aman lagi lah gitu kan. Meskipun Semua sekarang pingin, kan? Iya bener, sekarang sudah. Silap udah kemana emang? Oh kemana-mana, udah ini. Ya. Waktu PPKM dulu kita terobos aja gitu kan, nggak boleh pakai mobil ya pakai motor kayak gitu-gitu, gampang sih sebenarnya. Ya, Cuman kalau mama ya nggak mungkin lah, pasti pakai naik mobil ya. Iya, dan itu aku masih bingung karena gini, mama itu kan nggak pernah keluar rumah, jadi kariernya itu tersangkanya kalau nggak aku, adikku, iparku kan, yang masih keluar rumah kan. Itu. Kita nggak tahu, kita tuh sehat tapi kita pembawa gitu, jadi kita nggak tahu. Ya udah wes, kalau semobil juga resikonya gede wes. Oke, kita harapkan nanti mama punya surprising yang bisa membuat dia lebih bahagia lagi kan. Iya. Aku ini aja ya, mah mau nggak ke studinya Suara Sidoarjo ya. Jangan nanti kecewa malah. Tapi kalau keliling-keliling sini ya lumayan sejuk lah. Di sini banyak daun sono, pohon sono ya, gede-gede gitu ya. Oke, ntar aku bilang ke mama, kata Mas Ilham banyak daun sono, mah. Aku nggak ngerti situ. Pohon sono itu yang ada di pinggir-pinggir jalan di Penegoro itu yang gede-gede itu ya. Oh, yang bikin kotor biasanya tuh ya kalau musim gugur. Iya betul, tapi sejuk, baunya harum, bunganya ya, yang kuning-kuning itu harum baunya ya. Oke, Mbak Tika, ini memang waktu spesial buat Anda dan tentunya saya pingin sekali mendengar sesuatu sebagai closing statement terkait bagaimana memperjuangkan nasib ibu ya ketika terpapar COVID-19 dengan segala kerumitan, keruwetan dan godaan-godaan, ujian, godaan itu maksud saya, aduh, saya sudah capek. Nah ini kan godaan ujian yang nanti akhirnya melawan semua itu gitu loh. Nah ini bisa disampaikan nih seperti apa? Yang semua aku share tadi pasti. Satu lagi Mas yang kelupaan, doa. Doa itu emang dahsyatnya luar biasa sih. Luar biasa. Aku tahu itu kayak magic ya. Jadi, magic itu apa? Miracle. Kayak doa itu ajaib banget. Jadi waktu itu waktu saturasi mama turun, aku kan sempat ngerawat papaku kan stroke kan kayak 2 tahun itu, terus beliau pulih setelah koma 2 bulan di rumah sakit dan udah habis biaya banyak. Jadi waktu itu sih memang kami ada guru, jadi kayak ada ustadz gitu yang mendampingi kami, karena jujur aja handle orang sakit itu kami pun tuh nggak capek yang tadi kita bahas ya Mas. Jadi ada kayak satu apa ya, kalau orang muslim bilang amalan ya, yang aku lakuin juga ke mama, dan itu subhanallah itu luar biasa. Doa sih. Doa ya. Terlepas dari kita ikhtiar ya. Kalau ceritaku yang tadi itu kan bagian dari ikhtiar ya. Doa sih. Jangan lupakan doa ya, meskipun tidak terlihat, tidak tahu ya, apakah. Makanya aku bilang itu miracle. Tidak tahu apakah sudah terbukti atau enggak, tapi yang penting itu yang harus dilakukan dan jangan. Jadi kita nggak sanggup kalau nggak tanpa itu. Jadi aku udah berserah. Jadi teman-teman yang lihat ini paling, kok Mbak Tika bisa senyum-senyum yang ngerawat ibunya yang udah kayak gitu ya. Karena aku sudah berserah. Peganganku cuma sama Allah. Kita kan punya Allah Mas, makanya dari awal aku sudah bilang ke adikku, kita udah siapin, sampai kita siapin hati kita yang terburuk gitu, apa yang terjadi. Jadi kalau udah yang kayak gitu, kita udah tinggal ikhtiar aja terus, ikhtiar sama doa. Jadi nggak ada gitu Mas di tengah kita nangis, kita sedih, karena kalau kita nangis mamanya drop. Jadi kita mesti happy aja tuh, lucu-lucuan aja gitu sama mama. Padahal dalamnya juga sedih ya. Ya, dalam hatinya sedih maksudnya. Karu-karuan kita. Itu yang kita pikirin tuh Mas, waktu, karena aku sama adik kan kerja, yang rawat aku aja. Terus jujur ya, ini kondisi semua orang sih, duit. Karena habisnya di rumah sama di rumah sakit aku pikir sama sih. Habisnya banyak. Oke, baik, terima kasih Mbak Tika. Jangan sakit, jangan sampai kena COVID. Jangan sampai ya. Oke, stay safe ya. Keep healthy ya. Oke, terima kasih Mbak Tika.
Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Oke, jaga kesehatan untuk semuanya dan mudah-mudahan bisa lancar dan apa yang menjadi keinginan Mama ya, ini segera terwujud ya. Mau jalan-jalan lah, mau apalah kayak gitu ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sahabat, baru saja kita simak Radio Sahabat Isoman. Semoga bermanfaat. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 8:30 sore. Hanya di Suara Sidoarjo.